Karena mereka tak memberikan perlawanan, ketiga harimau dan pria berjubah merah dengan mudah menghabisi sosok-sosok itu. Tapi anehnya, aku melihat ekspresi wajah Putra malah tampak makin serius dan tegang. Sepertinya ini tak sesimpel yang kupikirkan. Beberapa saat kemudian, aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Aku mulai memperhatikan sosok-sosok itu dengan seksama. Hingga perlahan pun, aku mulai menyadari bahwa jumlah mereka ternyata tak berkurang sama sekali dibandingkan sejak awal pertama kali muncul. Walaupun ketiga harimau dan pria berjubah merah tak henti-hentinya menyerang dan menghabisi mereka, tetapi sosok dengan penampilan yang mirip selalu muncul tak tahu dari arah yang mana. Pagar goib yang dipasang Putra pun tampak mulai bergetar dan goyah karena serangan bertubi-tubi yang mereka lancarkan. Melihat itu, ekspresi para sosok itu tampak semakin liar dan buas saat memandangi kami, bagaikan ingin menyantap kami hidup-hidup. Sosok pendekar dengan wajah yang mirip dengan harimau loreng muncul di samping Putra secara tiba-tiba. Putra menatap sosok pendekar itu sesaat, lalu dia mulai memejamkan matanya sambil berkomat kamit dengan bahasa yang tak ku mengerti. Aku pun berpikir bahwa sepertinya Putra memanggil sosok pendekar itu untuk melindungi tubuhnya agar dia bisa fokus di saat sedang membaca mantra. Hingga tak lama kemudian, pagar goib yang dipasang oleh Putra akhirnya pecah dan berhasil ditembus oleh makhluk-makhluk itu. Tanpa basa-basi, ketiga harimau itu langsung melindungi tubuh Bu Nirma dengan sigap. Mereka mengelilingi tubuh Bu Nirma tanpa membiarkan adanya celah. Sementara itu, sebagian dari sosok itu dengan cepat berlari dan menerjang posisiku yang sedang duduk di kursi. Tetapi, pria berjubah merah dengan sekejap mata langsung berubah menjadi ular raksasa yang menutupi sekujur tubuhku dengan tubuhnya bagaikan sedang melilit. Sosok-sosok itu pun langsung mencabik-cabik tubuh ular merah raksasa. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk menggapai posisiku. Ular merah raksasa itu pun tak mau diam saja. Dengan cepat dia langsung menerkam semua sosok yang menghinggapi dan menyerang tubuhnya. Situasi kami pun semakin lama tampak semakin darurat. Aku juga semakin panik, sebab tak ada yang bisa aku lakukan selain menunggu Putra. Saat kuperhatikan, ternyata Putra masih sibuk berkomat kamit, membacakan mantra, sedangkan pendekar yang ada di sisinya sibuk melindunginya dari terjangan para sosok itu. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul energi yang terang dari tubuh Putra. Energi itu perlahan-lahan mulai membesar dan mengisi seluruh ruangan. Semua sosok menyeramkan itu langsung terpental keluar dari area rumah Putra. Aku juga bisa mendengar suara ledakan keras yang muncul setelah para sosok itu terhempas keluar dari rumah. Sepertinya Bu Nirma juga mendengar suara ledakan itu, sebab tampak ekspresi wajah Bu Nirma yang sangat kaget dan mengusap telinganya. Bu Nirma memandangku layaknya sedang bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun aku hanya diam dan memusatkan perhatianku kepada Putra. Lalu tanpa basa-basi, Putra berjalan menuju pintu masuk rumahnya. Aku dan Bu Nirma pun spontan mengikutinya dari belakang. Persis di depan pintu rumahnya, Putra mulai kembali berkomat kamit membacakan suatu rapalan. Energi kuning emas kembali muncul dan mulai menyelimuti keseluruhan rumah Putra. Makhluk-makhluk yang tadinya terhempas itu pun tiba-tiba hilang seketika, entah kemana. Atas izin dan kuasanya, semua makhluk yang berniat jahat tak akan bisa memasuki dan menembus pagar gaib rumah ini, ucap Putra perlahan. Terjadilah, ucap Putra 3 kali. Energi yang menjadi pagar gaib rumah Putra tiba-tiba bersinar semakin terang benderang, layaknya seperti ditambahkan efek kilauan emas. Aku merasa pagar gaib yang dipasang Putra barusan lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya.
sebab aku melihat energi pagar goib itu tampak semakin tebal dan mencolok. Putra menghela nafas dalam-dalam, lalu menatapku dan Bu Nirma. "Kita lanjutin bicara di ruang tengah lagi yuk," ucap Putra pelan. Sesampainya di ruang tamu, kami kembali ke posisi semula. Putra mendehem, lalu perlahan memulai berbicara. "Yang barusan terjadi itu salah satu dari ulah makhluk pesugihan yang ibu lihat sebelumnya. Dia nggak terima kalau ibu mau membatalkan perjanjian," ucap Putra pelan. Jadi saya harus gimana, Mas?" tanya Bu Mirna dengan suara dan ekspresi wajah panik. "Untuk saat ini, saya masih berusaha komunikasi dengan makhluk itu, Bu. Tapi tadi dia hanya bisa tampak sekilas dan tak mau merespon saya. Makhluk itu juga bukan makhluk tingkatan biasa. Karena jujur saja, saya nggak bisa mendeteksi keberadaannya saat masuk rumah ini. Makanya saya curiga, dia hanya coba main-main sama kita dari tadi." Wajah Putra tampak sangat serius saat sedang menjelaskan. Sepertinya apa yang kami hadapi barusan hanyalah tes ombak alias percobaan belaka. Jika itu hanya sebuah percobaan saja, bagaimana mengerikannya makhluk yang ada di balik itu? "Lo ngerasain ada yang aneh dari semua jin tadi nggak, Ram?" tanya Putra. Aku mulai mengernyitkan dahiku dan berpikir sesaat. "Iya, gua ngerasain tapi nggak tahu apa yang janggal." "Mereka itu dulunya manusia," ucap Putra pelan. Aku kaget mendengar ucapan Putra, begitu juga dengan Bu Nirma. Mereka itu korban dan tumbal pesugihan dari makhluk itu. Makanya wujud mereka tampak menderita kayak gitu, karena di sana mereka pasti disiksa dan dijadikan budak, jelas Putra. Belum selesai berbicara, Putra lalu bertanya, "Tahu nggak kenapa tadi mereka cuma menarget kita aja?" Aku menggelengkan kepalaku sambil bertanya-tanya dalam hatiku, sebenarnya makhluk apa yang sedang kami hadapi sekarang? "Mereka pasti dijanjikan bakal dibebasin kalau berhasil melukai atau membunuh kita," kata Putra. "Tolong bantu saya, Mas." Bu Nirma memelas. Wajahnya tampak sangat lesu dan pucat setelah mendengar penjelasan dari Putra. Pandangan Putra berubah menjadi tajam. "Ibu sudah dapat apa saja dari makhluk itu?" tanya Putra belak-belakan. Saya dikasih kepingan emas," jawab Bu Nirma terbata-bata. "Digunakan untuk apa saja dan sudah berapa lama?" tanya Putra. "Cuma buat lunasin hutang dan kebutuhan keluarga, Mas. Yang paling besar saya pakai buat beli mobil. Kalau lamanya saya dapat itu belum genap sampai 1 bulan," jawab Bu Nirma dengan gugup. "Apa ibu rela kalau semua harta hasil pesugihan itu hilang?" tanya Putra. Bu Nirma diam sejenak. Dia tampak ragu dalam dilema. "Kalau ibu tidak rela, sekarang juga saya menyerah untuk menangani kasus ibu," ucap Putra dengan tegas. "Saya rela, Mas," balas Bu Nirma dengan cepat. Putra mengangguk. "Tapi saya hanya bisa mencoba, Bu. Berhasil atau tidaknya hanya Yang Maha Kuasa yang tahu." "Iya, Mas. Selanjutnya saya harus bagaimana?" tanya Bu Nirma. Putra lalu beranjak dari kursi lalu pergi ke arah kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan memberikan Bu Mirna sebuah kantung kecil yang terbuat dari kain berwarna coklat. "Itu jangan sampai hilang, Bu. Usahakan dibawa terus," pesan Putra. "Iya, Mas. Makasih banyak, Mas." Bu Nirma menerima kantung itu sembari mengangguk cepat. Putra mengangguk pelan. "Saya masih harus bersiap-siap dan mencari tahu tentang makhluk itu, Bu. Soalnya saya harus bertemu langsung dan berkomunikasi dengan dia. Besok akan saya kabarin lagi tentang kelanjutannya. Jadi sekarang ibu bisa pulang ke rumah dulu." "Biayanya saya berikan sekarang saja ya, Mas?" tanya Bu Nirma. "Tidak usah, Bu. Nanti saja. Kalau saya sudah tahu pasti apakah saya sanggup menangani kasus ini," jawab Putra. Tapi bisa bantu temenin saya pulang ke rumah nggak, Mas?" tanya Bu Nirma dengan sungkan. "Selama ibu bawa pegangan itu, nggak bakal terjadi apa-apa kok, Bu." Putra berusaha meyakinkannya. Bu Nirma hanya diam. Tampaknya dia masih belum lupa dan ketakutan
akan kejadian aneh yang terjadi barusan. Putra pun menghela nafasnya pelan. "Tolong bantu nemenin Bu Nirma di mobilnya dong, Ram. Gua ngikut pakai mobil dari belakang," bisik Putra. Aku mengangguk pelan dan menyetujuinya, sebab aku juga merasa kasihan pada Bu Nirma. Setelah itu aku dan Putra pun mengantarkan Bu Nirma pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bu Nirma langsung memarkirkan mobilnya dan berterima kasih kepadaku dan Putra karena sudah mau menemani dan membantunya. Setelah itu kami saling berpamitan dan aku pun memasuki mobil Putra. "Sebentar ya, Ram, gua pengen lihat rumahnya dulu," ucap Putra. Dalam beberapa saat Putra hanya memandangi rumah Bu Nirma dari luar tanpa mengedipkan matanya sekalipun. "Ada yang gak beres," kata Putra pelan. "Apaan?" tanyaku bingung. "Rumah ini udah lama jadi target," jawab Putra. Aku semakin bingung setelah mendengar jawaban Putra. Hingga tiba-tiba aku melihat Bu Nirma berlari keluar dari rumahnya dengan sangat panik. Bu Nirma tampak heran saat memandang kami. Sepertinya dia tak menyangka kami masih berada di sana. Bu Nirma pun spontan berlari menuju posisi kami. Aku dan Putra memandang satu sama lainnya dengan tatapan yang bingung. Hingga saat Bu Nirma sudah mendekat, Putra pun langsung spontan bertanya, "Ada apa ya, Bu?" tanya Putra dengan bingung. "Anak saya hilang, Mas," ucap Bu Nirma dengan panik dan nafas yang tergesa-gesa. "Hah? Kok bisa, Bu?" tanya Putra heran. "Nggak tahu, Mas. Padahal tadi siang mereka berdua masih ada di rumah," jawab Bu Nirma masih dalam keadaan yang panik. Putra tampak mengernyitkan dahinya, lalu bertanya lagi, "Emangnya selain anak ibu, siapa saja yang ada di rumah tadi siang?" "Cuma suami saya saja, Mas. Tapi suami saya itu..." Tiba-tiba Bu Nirma berhenti berbicara. Dia tampak ragu untuk melanjutkannya. Aku dan Putra pun otomatis menjadi bingung. Kenapa Bu Nirma tampak ragu berbicara tentang suaminya? "Emangnya suami ibu kenapa?" tanya Putra pelan. "Saya bingung jelasinnya, Mas. Soalnya suami saya mendadak berubah belakangan ini. Entah kenapa suami saya tiba-tiba jadi kayak orang linglung. Dia juga gak pernah mau keluar dari rumah. Waktu saya coba ajak ngomong, dia selalu diam dan menatap kosong ke arah dinding rumah," jawab Bu Nirma. Selain itu, ada keanehan lain lagi gak, Bu?" tanya Putra. Bu Nirma mengernyitkan dahinya sejenak. "Ada, Mas. Setiap tengah malam, suami saya selalu teriak, menjerit-jerit sambil megangin kepalanya. Tingkahnya kayak orang yang lagi ketakutan gitu, Mas. Udah saya coba tenangin dan ajak komunikasi, tapi dia tetap gak peduli. Ujung-ujungnya dia capek sendiri dan diam kayak orang linglung lagi," jelas Bu Nirma. Saat Putra dan Bu Nirma sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul suara yang tak asing bagiku, yaitu suara pria berjubah merah. "Jangan ikut campur urusan mereka," ucapnya memperingatkanku dengan tegas. Aku langsung menoleh untuk mencari keberadaannya, tetapi wujudnya tak kunjung muncul dan tampak. "Kenapa?" tanyaku di dalam batin. "Kalian tak akan sanggup menghadapi makhluk itu," balasnya. "Memangnya skuad apa sih makhluk itu?" tanyaku penasaran. "Dia bisa menghabisi nyawa kalian," balas pria berjubah merah. Aku terdiam dan berpikir sejenak. Tapi bukankah apa yang kami hadapi sebelumnya juga bisa berbuat yang sama? Bahkan jika kau mengumpulkan semua lawan yang pernah kau hadapi selama ini, mereka tak akan sebanding dengan kekuatan makhluk itu, jawab pria berjubah merah. Mendengar ucapannya, membuat bulu kuduku seketika merinding. Aku juga tersadar bahwa ini kali pertamanya si pria berjubah merah mencoba melarangku berhadapan akan suatu makhluk. Tetapi entah kenapa, aku merasa tak tega untuk membiarkan Putra menangani kasus ini sendirian. Aku juga tak tega melihat keadaan Bu Nirma yang semakin hari akan semakin menderita. "Memangnya makhluk itu jauh lebih kuat darimu?" tanyaku penasaran. Aku menunggu sesaat, tetapi tidak ada balasan darinya. Aku berpikir diam dari si pria berjubah merah itu adalah jawaban iya. Aku merasa sepertinya dia malu untuk mengakui hal itu. Aku mulai merasa dilema, karena aku tak tahu harus bagaimana menyampaikannya ke Putra. Belum lagi, aku tak mungkin membatalkan partisipasiku di saat anak Bu Nirma dalam keadaan darurat seperti itu.
Sementara itu, Putra masih mencoba untuk menenangkan Bu Nirma dan menggali informasi lebih dalam tentang keluarga Bu Nirma. Saya coba lacak secara gaib dulu ya Bu. Terus tolong bawakan foto anak ibu yang paling baru, pinta Putra. Baik mas, sebentar ya, balas Bu Nirma dengan cepat lalu bergegas berlari menuju rumah. Tapi baru beberapa langkah saja, perkataan Putra menghentikan langkah Bu Nirma. Apa kami bisa ikut masuk ke dalam rumah Bu? Soalnya ada yang saya mau pastiin. Silakan mas. Bu Nirma menjawab dengan raut wajahnya yang tampak ragu sesaat. Kami berdua pun mengikuti Bu Nirma dari belakang. Saat baru saja memasuki pintu rumah berwarna putih itu, aku langsung terkejut seketika. Sebab aku disambut oleh seorang pria yang memelototiku dengan mata yang merah dan tajam. Anehnya, dia sedang berdiri kaku di samping sofa dengan ekspresi datar, bagaikan sebuah patung. Saat aku menoleh, ternyata Putra dan Bu Nirma juga tampak terkejut dengan apa yang sedang mereka pandang. Ini suami saya mas, mohon dimaklumi kondisinya, kata Bu Nirma dengan suara pelan. Aku dan Putra mengangguk, lalu Putra perlahan mengulurkan tangannya ke arah suami Bu Nirma. Tetapi suami Bu Nirma hanya diam dan tak merespon Putra. Dia hanya memandangiku dengan tatapan matanya yang membelalak. Melihat suasana yang terasa tegang dan tidak nyaman, Bu Nirma pun memapah suaminya masuk ke dalam kamar. Tetapi sepanjang dia berjalan menuju kamar, anehnya, suami Bu Nirma masih saja tak melepaskan pandangan matanya dariku. Dia kenapa ngeliatin gua mulu Put? Tanyaku heran. Gue juga gak tahu. Tapi dari apa yang gue lihat barusan, Sukma suami Bu Nirma lagi gak ada di situ, jawab Putra. Hah? Maksudnya gimana Put? Tanyaku bingung. Sukmanya hilang. Ibaratnya dia cuma sisa cangkangnya doang. Makanya sekarang dia jadi dia mulu, ucap Putra pelan. Aku menjadi semakin pusing. Sebab bukan hanya anak Bu Nirma saja yang hilang, tetapi Sukma suaminya juga. Rasanya masalah dan informasi yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan satu persatu. Sesaat kemudian, setelah Bu Nirma selesai mengantarkan suaminya ke dalam kamar, dia langsung kembali menemui kami dan memberikan sebuah foto yang berisikan 2 anak kecil yang tampaknya berumur kisaran 3-4 tahun. Sekarang harus gimana mas? Tanya Bu Nirma. Putra tak menjawab pertanyaan Bu Nirma. Dia hanya diam sambil memandangi foto itu dengan seksama. Hingga tak lama kemudian, perlahan dia mulai memejamkan matanya dan mengatur nafasnya. Menit demi menit telah berlalu, hingga tak terasa hampir setengah jam Putra masih saja memejamkan matanya. Bu Nirma pun semakin lama semakin terlihat panik, hingga akhirnya Bu Nirma pun meluncurkan pertanyaan kepadaku. Kira-kira ini masih lama lagi ya mas? Apa mas Putranya aman? Tanya Bu Nirma pelan. Saya kurang tahu Bu. Sabar dulu ya Bu, mas Putranya lagi berusaha, jawabku perlahan. Bu Nirma pun mengangguk dan hanya bisa menunggu saja. Hingga tak lama kemudian, Putra akhirnya membuka kedua matanya lalu berbicara. Dari penglihatan saya, jejak anak ibu ada di suatu rumah besar dengan taman luas. Posisinya gak jauh dari sini. Ciri-ciri dari rumah itu, dinding luarnya warna putih, atapnya biru tua, dan yang paling mencolok, ada pohon besar bercabang banyak di tamannya. Yang saya perhatikan, lingkungan rumah itu ada di komplek yang sepi. Karena saya lihat di sekitarnya banyak rumah besar kosong yang jarang ditempati manusia. Jelas Putra panjang lebar. Kira-kira ibu pernah ngelihat ciri-ciri rumah kayak gitu nggak? Tanya Putra. Bu Nirma mengernyitkan dahinya seraya diam berpikir. Di dekat pohonnya ada kolam ya mas? Tanya Bu Nirma. Iya Bu, tapi... Putra tampak ragu untuk melanjutkan perkataannya. Tapi kenapa mas? Sebenarnya dari jauh, saya sempat ngelihat ada anak kecil yang mengapung di kolam itu. Tapi saya nggak tahu pasti itu anak ibu atau bukan, ucap Putra. Ayo kita langsung ke sana mas, saya sudah tahu itu rumah dari siapa, balas Bu Nirma dengan cepat dan tergesa-gesa. Tapi sebentar dulu Bu,
ucap Putra. Kenapa mas? Tanya Bu Nirma bingung. Sebenarnya secara gaib saya nggak bisa nembus rumah itu. Rumah itu dikelilingi penghalang yang berbentuk kabut hitam. Feeling saya kalau saya masuk, bisa-bisa saya terjebak dan tersesat. Sampai-sampai gak bisa balik ke dalam tubuh saya nantinya. Makanya saya bahkan gak mau masuk ke taman yang ada di luar rumahnya. Jadi saya cuma bisa ngelihat dari kejauhan aja, Bu. Saya tidak peduli ada bahaya apapun di sana, Mas. Yang penting anak saya ketemu dulu. Gak apa-apa kalau masnya gak mau ikut, balas Bu Nirma dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu dia bergegas pergi masuk ke dalam mobil. Aku menepuk pundak Putra pelan. Udah Put, kita coba ke sana aja dulu, ucapku karena tak tega melihat keadaan Bu Nirma. Putra menghela nafas panjang, lalu perlahan membalas perkataanku. Ya udah Ram, tapi setelah ini kayaknya kita harus ngundurin diri dari kasus ini. Aku mengangguk pelan. Gua ngikut lo aja Put. Setelahnya kami pun akhirnya mengikuti mobil Bu Nirma dari belakang. Hingga sampailah kami di suatu lokasi yang sangat sepi dan jarang dilewati oleh orang ataupun kendaraan. Saat aku mengaktifkan mata ketigaku, apa yang dikatakan oleh Putra ternyata benar. Persis tepat di depan gerbang, ada kabut hitam yang menyelimuti semua area itu. Kami bertiga pun berdiri di depan gerbang besar itu, seraya mengamati keadaan sekitar. Tapi yang ada hanyalah keheningan dan rasa tak nyaman yang menyelimuti perasaan dan tubuh kami bertiga. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak terlihat yang sedang mengintai kami. Bu Nirma lalu berkata, "Ini rumah teman yang mengajak saya pesugihan, Mas." Aku dan Putra terdiam sejenak. Sepertinya kami sama-sama merasakan ketegangan situasi ini. Sebab saat ini kami sudah berada persis di depan sarang lawan. "Jadi cara kita masuk ke dalamnya gimana, Bu?" tanya Putra. "Apa kita coba manjat pagar aja, Mas?" usul Bu Nirma. Putra tampak ragu dan mulai menggaruk-garuk rambutnya dengan sembarangan, seraya memandang pagar yang menjulang tinggi itu. Karena ragu, Putra pun lanjut menanyakan tentang situasi rumah itu untuk mencari solusi. Sementara Putra dan Bu Nirma sedang berbincang-bincang, aku merasa penasaran dan mulai mendekati pintu gerbang rumah itu. Saat aku perlahan menyentuh pintu gerbang itu, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. "Put," panggilku dengan berbisik. "Kenapa Ram?" tanya Putra bingung. "Gerbangnya gak dikunci," ucapku sambil mendorong gerbang itu dengan pelan. Putra dan Bu Nirma pun tampak heran dan memandang satu sama lainnya dengan bingung. Seakan-akan sedang menanyakan kenapa itu bisa terjadi. Melihat pintu gerbang yang sudah dalam keadaan terpampang lebar, Bu Nirma langsung masuk ke dalam rumah itu dengan cepat. Aku dan Putra bahkan tak sempat untuk memperingatkan Bu Nirma akan kabut hitam yang kami lihat. Mau tak mau, aku dan Putra pun spontan mengikuti Bu Nirma dan menerobos masuk ke dalam kabut hitam itu. Tubuhku terasa seperti terkena air yang mendidih saat menerobos gumpalan kabut hitam tersebut. Rasanya benar-benar panas dan perih. Setelah berhasil menembus kabut hitam itu, aku menoleh dan melihat Putra yang tampak sedang menahan rasa sakit dengan badan yang bergetar sambil memejamkan mata dan menggertakkan giginya. Bu Nirma pun melihat kami berdua dengan tatapan aneh dan bingung, seraya bertanya-tanya, mengapa ekspresi kami tampak sangat kesakitan? "Kenapa Mas?" tanya Bu Nirma pelan. "Gak apa-apa," jawab Putra lalu dia menghela nafasnya dalam-dalam. "Tolong jangan pergi sembarangan di sini, Bu. Tolong ikuti kami saja. Soalnya tempat ini sangat berbahaya," lanjut Putra. "Maaf Mas, saya tidak sengaja," balas Bu Nirma pelan dan menunduk. Sejenak aku memandang bangunan yang ada di depan kami. Jika aku perhatikan, rumah itu persis sesuai dengan ciri-ciri rumah yang dikatakan oleh Putra. Rumah itu tampak sangat menyeramkan. Mungkin karena efek suasana yang sudah malam, beserta keadaan lampu dan listrik rumah itu yang tidak menyala. Untungnya ada sinar rembulan yang membantu menerangi rumah itu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa melihat apa-apa, sebab semuanya akan tampak gelap gulita. Semenjak masuk lewat gerbang itu, entah kenapa aku merasakan hawa yang tidak enak. Serasa ada orang yang sedang memandangiku. Namun saat aku berpaling dan mengecek sekitarku,
aku tak menemukan apapun di sana. "Kita cek kemana dulu, Mas?" tanya Ibu Nirma berbisik. Piuh. Baru saja Bu Nirma bertanya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah kolam yang berada di dekat pohon besar. Seperti ada sesuatu yang berat terjatuh ke dalam kolam itu. Tanpa banyak tanya dan berlama-lama, kami bertiga spontan langsung berlari menuju ke arah kolam secepat mungkin. Anehnya, sesampainya di sana kami tak menemukan apapun. Air kolam yang keruh itu tampak tenang, tak bergeming. Hanya ada dedaunan yang mengapung di atasnya. Kami pun hanya bisa kembali menatap satu sama lainnya atas kejadian aneh yang terjadi barusan. Kami mencoba mendekati kolam itu, mencoba mengecek apa yang ada di dalamnya. Kami bertiga kaget dan langsung seketika menjauh dari kolam itu. Aku tak menyangka suara itu akan muncul lagi dengan intensitas yang lebih keras. Sepertinya begitu juga dengan Bu Nirma yang sedang memegang dadanya dengan nafas yang terengah-engah. Ekspresinya menunjukkan rasa kaget dan ketakutan yang mendalam. Tetapi anehnya, saat ku perhatikan lagi, kolam itu tampak sama seperti yang semula. Airnya masih tampak tenang, tak bergeming. Hingga beberapa saat kemudian, perlahan aku mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dari sebelumnya. Ada gumpalan hitam seperti rambut yang mengapung di tengah-tengah kolam. Semakin lama, gumpalan hitam itu semakin membesar dan melebar ke semua arah. Hingga perlahan demi perlahan, sosok yang berada di balik gumpalan rambut hitam itu akhirnya mulai menampakkan dirinya. Gumpalan rambut panjang yang ada di kolam itu perlahan mulai naik dan melayang di udara. Begitu juga dengan sosok yang berada di baliknya. Sosok seorang anak perempuan yang bertubuh mungil dengan rambut panjang yang berterbangan di udara. Dia melayang di udara dengan kedua mata yang tampak bolong dan mengeluarkan darah. Pakaian kuning dengan motif berbunga-bunga yang dikenakannya tampak basah kuyup dan meneteskan air terus-menerus. Tiba-tiba, seketika sosok itu menghilang dari pandangan mataku. Tetapi bukannya lega, aku malah semakin merasa ngeri dan was-was, sebab aku masih merasakan hawa kehadirannya di sekitarku. Hingga beberapa detik kemudian, aku merasakan ada sesuatu seperti cairan yang jatuh mengenai atas kepalaku. Spontan, aku memegangnya dan langsung memandang ke atas. Sesuai dugaanku, ternyata makhluk itu sedang melayang dan memandangiku sambil tersenyum dengan menyeringai. Dalam sekejap mata, pria berjubah merah seketika muncul, menghadang makhluk yang ada di hadapanku. Dia berdiri tegap dan menatap tajam makhluk itu sambil menyilangkan kedua tangannya. Namun, makhluk itu tampak tak memperdulikan keberadaan pria berjubah merah. Wajah dengan mata yang bolong itu masih tetap saja mengarah ke arahku. "Pantas saja dia tertarik denganmu," ucap makhluk itu dengan suara khas anak kecil. "Dia? Siapa yang kau maksud dari dia?" tanyaku dalam batin. "Dia yang menyukai dan menginginkan darah kalian," jawabnya sambil tertawa cekikikan. Sepertinya aku mulai paham maksud dari makhluk itu. Makhluk yang dia maksud adalah jin pesugihan yang menghantui Bu Nirma selama ini. "Apa kau salah satu dari bawahannya?" tanyaku dengan was-was. "Bukan, aku hanyalah salah satu makhluk yang menghuni tanah ini," jawabnya. "Kenapa hanya kamu yang menampakkan diri? Di mana penghuni lain dari tanah ini?" tanyaku penasaran. "Sebagian besar dari mereka dibawa ke alamnya untuk dijadikan pasukan, sedangkan sisanya melarikan diri dan berpindah dari lokasi ini," jawabnya. "Jadi, mengapa kau masih bisa berada di sini? Kenapa makhluk itu tidak menangkapmu juga?" tanyaku bingung. "Aku tak mau berpindah dari tanah ini selamanya, walau aku harus binasa nantinya. Lagi pula, dia juga pasti berpikir 2 kali jika ingin mengusikku, sebab dia akan berakhir dengan banyak luka jika ingin berurusan denganku," jawabnya. "Bagaimana kalau kau ikut membantu kami? Bukankah lebih baik kalau kita bekerja sama untuk mengalahkannya?" potong Putra tiba-tiba. Bu Nirma tampak terkejut melihat Putra yang berbicara sendiri, layaknya sedang berbicara dengan angin. Tapi lebih baik seperti itu, sebab jika Bu Nirma tahu dan bisa melihat wujud dari sosok itu, mungkin
dia akan seketika pingsan di tempat. Makhluk itu pun langsung bertanya balik, "Apa imbalan yang akan kalian berikan kepadaku?" "Apa yang kau inginkan?" tanya Putra lagi. "Bersihkan dan hias kolam beserta sekitar pohon ini," jawabnya. "Hanya itu saja?" tanya Putra dengan ragu layaknya tak percaya. "Kenapa? Apakah kalian tidak percaya?" balasnya dengan senyum menyeringai. Putra tampaknya tak mempercayai perkataan makhluk itu, hingga dia pun mencoba untuk menantang makhluk itu dengan waspada. "Apakah kau berani bersumpah kalau kau tidak berbohong?" Tetapi makhluk itu hanya tertawa melihat reaksi Putra yang tampak ragu. "Jika itu memang keinginan kalian, aku bersumpah," jawab makhluk itu dengan santainya. "Apakah kau pernah melihat 2 orang anak kecil di sekitar rumah ini?" tanyaku. "Mereka ada di dalam rumah itu. Ada seorang manusia yang dirasukinya, membawa mereka berdua ke sini. Tapi aku tidak tahu pasti di mana mereka diletakkan, karena aku tak diperbolehkan masuk ke dalam sana," jawabnya. "Kalian masuk terlebih dahulu. Aku akan menyusul dan akan membantu kalian jika makhluk itu telah datang," lanjutnya. Setelah mendengar jawaban makhluk itu, aku dan Putra langsung mengajak Bu Nirma pergi masuk ke dalam rumah. Kami dapat masuk ke dalam dengan mudah, sebab sama seperti keadaan gerbang tadi. Pintu masuk ke dalam rumah itu pun juga dalam keadaan tidak terkunci. Saat berada di dalam rumah itu, suasana terasa sangat hening dan mencekam. Otomatis, aku menjadi gugup dan overthinking, hingga keringat dingin pun mulai berkucuran, membasahi dahi dan punggungku. Untuk menjelajahi seisi rumah yang dalam keadaan gelap, kami hanya bisa mengandalkan flashlight dari ponsel kami masing-masing. Kami perlahan mulai memijakan setiap langkah kaki kami dengan hati-hati. Satu persatu ruangan yang ada di lantai dasar rumah itu, kami cek dengan seksama. Mulai dari ruang tamu, dapur, hingga beberapa kamar yang kami cek, tak juga menunjukkan adanya jejak anak Bu Nirma. Jadi kami memutuskan untuk langsung pergi mengecek ke lantai 2. Berbeda dengan lantai dasar yang dari luarnya tampak serba mewah, di lantai kedua rumah itu banyak terpajang bingkai foto dari sebuah keluarga yang berisikan sepasang suami istri dan 3 anak. Banyak juga terpampang lukisan-lukisan abstrak yang tak bisa kujelaskan dan kupahami artinya. Dari banyaknya foto dan lukisan yang terpampang di sana, ada sebuah lukisan yang sangat menarik perhatianku. Sebuah lukisan berisikan sebuah pusaran berwarna merah yang terdiri dari titik-titik kecil. Entah kenapa, semakin kuperhatikan, semakin aku merasa tersedot ke dalamnya. Hingga suara panggilan Putra yang tiba-tiba akhirnya berhasil menyadarkanku. "Sini Ram." Saat aku menoleh, aku melihat Putra sedang berada di depan pintu sambil menutup hidungnya dengan salah satu telapak tangannya. "Kenapa Put?" tanyaku bingung. Putra tak membalas ucapanku. Dia hanya melambaikan tangannya, menyuruhku untuk cepat-cepat mendekati posisinya. Aku dan Bu Nirma pun spontan menghampirinya. Namun, baru saja memijakan beberapa langkah, aku akhirnya mengerti kenapa Putra sampai menutup hidungnya dengan rapat-rapat. Aku bisa mencium bau busuk dan bau anyir darah yang telah bercampur menjadi satu. 2 kombinasi itu berhasil membuat hidungku terasa seperti ditusuk-tusuk. "Pintunya dikunci," ucap Putra dengan suara yang kurang jelas, sebab dia sedang menutup hidung dan mulutnya. "Jadi kita harus gimana Put?" tanyaku bingung. Sebab semua ruangan di lantai 2 juga telah kami cek, dan kami tidak menemukan apapun. Hanya tersisa satu ruangan di ujung. Ruangan yang paling mencurigakan karena mengeluarkan bau busuk dan anyir. "Kayaknya kita harus dobrak pintunya," balas Putra habis berpikir sejenak. Aku mengangguk dan setuju, sebab aku merasakan seperti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam ruangan itu. Selanjutnya, kami berdua langsung menghantamkan badan kami ke pintu kayu tersebut berkali-kali. Brak! Hingga beberapa menit kemudian, setelah kami hampir kehabisan tenaga, pintu itu pun akhirnya roboh bersamaan dengan badan kami berdua yang terhempas ke dalam. Rasanya badanku terasa remuk akibat itu. Tetapi rasa sakit itu hilang seketika saat aku melihat pemandangan yang ada di depan mataku. Pemandangan mengerikan yang akan selalu terngiang-ngiang di ingatanku. Aku melihat 2 orang anak kecil berada di tengah-tengah
puluhan bangkai ayam yang kepalanya sudah terlepas dari badannya. Anehnya, kedua anak kecil itu tampak seperti sedang tertidur dengan pulasnya. Padahal seluruh lantai ruangan itu sudah tampak berwarna merah karena bekas darah ayam yang telah berceceran. Ditambah lagi dengan bulu-bulu ayam yang berserakan kemana-mana, membuatku mual dan ingin muntah seketika. Baru saja berpikir seperti itu, Bu Nirma langsung keluar ruangan dan memuntahkan isi perutnya dengan suara yang keras. Putra langsung keluar dan membantu Bu Nirma, sedangkan aku bergegas mengangkat anak kecil itu satu persatu untuk keluar dari ruangan. Setelah membantu dan menenangkan Bu Nirma, Putra kembali masuk ke dalam ruangan itu, sedangkan aku memutuskan untuk menemani Bu Nirma yang sedang bersandar sambil memejamkan kedua matanya, serta menjaga kedua anaknya di luar ruangan. Hingga beberapa saat kemudian, Putra keluar dengan secari kertas di tangannya. Dia melihat Bu Nirma sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil memasukkan secari kertas itu ke dalam kantong celananya. "Ayo keluar, sebelum makhluk itu datang," ajak Putra. Aku dan Putra masing-masing mengangkat salah satu anak dari Bu Nirma, seraya membantu memapah Bu Nirma yang masih tampak lemas. Tetapi saat kami sudah berhasil menuruni tangga dan sampai di lantai dasar, terdengar suara pintu yang terbuka. Dari arah pintu masuk, aku melihat Putra dan memberi kode dengan jari telunjukku bahwa aku akan mengintip apa yang terjadi di sana. Sedangkan Putra, Bu Nirma, dan kedua anaknya bersembunyi di samping tangga. Aku mematikan flashlight dari ponselku dan perlahan-lahan mendekati sofa ruang tamu yang menghadap ke arah pintu masuk rumah. Aku menunduk dan mencoba mengintip apa yang ada di sana dengan hati-hati. Tiba-tiba muncul suara langkah kaki yang keras dari arah yang sama. Aku mencoba mencari tahu asal-muasal suara itu, tetapi aku tak bisa melihat jelas wujud orang tersebut karena keadaan yang gelap gulita. Seraya aku mengintip ke arah asal suara muasal itu, aku melihat sinar berwarna merah muncul dan sepersekian detik lalu kemudian menghilang. Begitu juga dengan suara langkah kaki yang kudengar. Suara itu juga hilang secara bersamaan dengan sinar merah itu. Suasana hening ini berhasil membuat jantungku mulai berdegup dengan kencang. Keringat dingin mulai menetes dari dahiku. Baru kali ini aku merasa segugup ini. Aku merasa nyawaku sedang benar-benar terancam saat ini. Karena tidak bisa melihat wujud orang itu dengan jelas, aku memutuskan untuk merangkak kembali ke posisi Putra dan Bu Nirma. Tetapi belum sempat aku bergerak, sinar merah itu muncul kembali. Saat kuperhatikan, sinar yang tadinya menghilang kini tidak menghilang seperti sebelumnya. Namun ada hal yang lebih aneh lagi yang berhasil membuat sekujur tubuhku merinding seketika. Sinar itu semakin lama semakin bertambah banyak. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Sinar yang sudah memenuhi seisi ruangan itu mulai bergerak dan berkedip dengan liarnya. Hingga perlahan aku menyadari bahwa sinar merah itu adalah mata. Mata dari para dedemit. Sesaat aku hanya bisa diam membeku melihat pemandangan mengerikan itu. Hingga tiba-tiba muncul sinar putih dari arah belakangku. Aku menghela nafas perlahan dan merasa lega sedikit karena aku yakin itu adalah Putra. Saat Putra sudah mendekati posisiku dengan flashlight ponselnya, akhirnya aku bisa melihat wajah dari orang yang masuk tadi. Ternyata orang itu adalah orang yang wajahnya tak asing bagiku, sebab aku baru saja menjumpainya sore tadi. Dia adalah suami Bu Nirma. Dia berdiri kaku dengan pandangan mata yang kosong. Sementara itu di belakangnya sudah tampak segerombolan makhluk dengan wujud yang sama persis dengan apa yang kami hadapi di rumah Putra. Anehnya, semua makhluk itu hanya diam, sama seperti suami Bu Nirma. Hingga tiba-tiba muncul suatu makhluk dengan wujud seorang pria yang gagah dan tegap. Pupil matanya tampak merah. Rambutnya panjang tergerai. Dia mengenakan pakaian berwarna hitam bercampur emas. Pakaian khas yang tampaknya bisa dikenakan bangsawan saat zaman kerajaan. Saat aku sibuk memperhatikan wujudnya, dia perlahan menoleh ke arah posisiku. Dia menatapku dengan senyuman lebar di mulutnya. Aku langsung berlari menuju ke posisi Putra yang sedang memegang ponsel dengan wajah seriusnya. Sedangkan makhluk berwujud pria itu perlahan melayang
mendekati posisi suami Bu Nirma. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga suami Bu Nirma, lalu berbisik. Anehnya aku bisa mendengar jelas suara bisikan dari makhluk itu. Bisikannya mengatakan, "Bunuh mereka semua." Setelah mendengarkan bisikan dari makhluk itu, suami Bu Nirma dan para pasukannya langsung bergerak menerjang ke arah kami. Begitu juga dengan pasukan kami yang tak mau kalah dan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan mereka dari kami. Putra dengan ketiga harimau dan pendekarnya, sedangkan aku dengan pria berjubah merah, Lala, dan pasukan Umbra yang berisikan ratusan demit. Tetapi jumlah pasukan kami masih tetap jauh lebih sedikit ketimbang jumlah pasukan lawan. "Ram, tolong urus suami Bu Nirma," ucap Putra. Aku mengangguk dan langsung berlari menghantam dan menerjang tubuh suami Bu Nirma. Dia pun terjatuh ke lantai hingga mengeluarkan suara yang lantang. Tanpa basa-basi, aku langsung menduduki punggungnya dan mengunci kedua pergelangan tangannya. Suami Bu Nirma mencoba untuk melawan tanpa mengeluarkan sedikit pun suara dari mulutnya. Badannya terasa kaku dan keras seperti batu. Dengan segenap tenaga yang kumiliki, aku mengunci tubuhnya sekuat mungkin. Bahkan saat di dalam posisi terkunci seperti itu, dia masih bisa memberikan perlawanan yang sangat kuat. Rasanya tak mungkin seorang manusia bisa memberikan perlawanan dengan tenaga seperti itu tanpa menunjukkan rasa sakit sama sekali. Selagi aku dalam posisi mengunci suami Bu Nirma, pria berjubah merah dan Lala spontan berdiri di sampingku. Mereka, tepatnya Lala, menghabisi setiap pasukan lawan yang berusaha mendekatiku. Selendang hitam Lala yang sangat panjang bergerak mengelilingiku. Setiap makhluk yang terkena selendang itu langsung terhempas ataupun terpotong-potong tubuhnya. Bunuh mereka, ampun, hahaha. Semua jenis teriakan bermunculan dari semua makhluk itu. Baik itu teriakan kesakitan, teriakan kebencian, permohonan ampun, ataupun tawa histeris. Semua teriakan itu memenuhi telingaku, hingga membuatku tersadar bahwa mungkin seperti inilah rasanya di medan perang. "Tolong ulur waktu selama mungkin," pinta Putra kepada makhluk penunggu kolam. "Ulur dengan cara apa?" Hehehe, tanya makhluk itu sembari cekikikan. "Lawan pemimpin mereka," jawab Putra. "Kolilah, tapi jangan sampai lupa akan janji kalian," balas makhluk itu. Lalu dia langsung seketika menerjang ke arah makhluk pesugihan yang sedang tersenyum. Penunggu kolam itu menyerang si makhluk pesugihan dengan seluruh rambutnya yang mengerucut bagaikan ujung tombak yang tajam. Dia mengerahkan seluruh rambutnya secara membabi buta ke arah makhluk pesugihan itu. Tapi anehnya, si makhluk pesugihan dengan mudahnya menangkis serangan itu. Dia hanya tersenyum saat menahan serangan itu dengan telapak tangannya. Dia bahkan masih sempat menatapku dan Putra saat diserang bertubi-tubi oleh si penunggu kolam. Aku merasa seperti bahwa kami sedang dipermainkan oleh makhluk itu. Sementara itu, Putra sibuk berkomat kamit, membacakan mantra sambil memegang golok gaib yang memancarkan sinar berwarna emas. Ketiga harimau miliknya sedang sibuk mencabik-cabik dan menerkam pasukan lawan dengan bengisnya. Sedangkan sosok pendekar hanya berdiri di samping Putra, seraya memantau keadaan sekitar. Hingga beberapa saat kemudian, Putra akhirnya selesai membacakan mantra. Dia menggenggam erat golok emasnya, lalu dengan cepat dia menebas para pasukan lawan dengan membabi buta. Setiap tebasan yang dilancarkannya berhasil menghabisi beberapa pasukan lawan sekaligus. Akibat serangan Putra, alur peperangan akhirnya mulai berpihak kepada kami. Para pasukan lawan tampak ketakutan melihat sekutunya yang binasa. Beberapa dari pasukan lawan terlihat mencoba untuk mundur dan melarikan diri, tapi baru saja mundur beberapa langkah ke belakang, pemimpin mereka muncul dan langsung memecahkan kepala salah satu pasukannya dengan telapak tangannya. "Berani-beraninya kalian mundur tanpa seizinku. Kalian pilih untuk maju atau binasa di tanganku," ucap makhluk itu masih dengan senyuman yang menempel di bibirnya. Para pasukannya yang tadinya dilanda ketakutan
seketika menjadi ganas kembali. Bahkan bisa dibilang mereka menjadi berkali-kali lipat lebih ganas dari sebelumnya. Mereka menyerang pasukan kami tanpa memperdulikan luka yang mereka alami. Momentum yang dibuat oleh Putra langsung lenyap seketika karena tindakan makhluk itu. Semua pasukan kami tampak kewalahan dan terpukul mundur oleh pasukan lawan. Tetapi di sisi lain, penunggu kolam itu masih tak mau menyerah. Dia masih mencoba menyerang si makhluk pesugihan dengan segenap tenaganya. Walau semua serangannya berhasil ditangkis dan dia sampai dihempaskan berkali-kali. Selagi penunggu kolam itu sibuk menyerang si makhluk pesugihan, Putra tiba-tiba melakukan hal yang sangat mengejutkan hingga membuat suasana hening seketika. Suara teriakan kesakitan itu berasal dari si penunggu kolam. Teriakan itu disebabkan oleh energi tebasan golok Putra yang mengenai punggungnya. "Kenapa kau menyerangku?" teriakan murka dari penunggu kolam itu. "Kau pikir aku akan percaya kepada makhluk sepertimu?" balas Putra dengan nada yang dingin. Makhluk pesugihan itu tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menggelegar. "Sepertinya manusia itu tidak sebodoh yang kau pikirkan. Dia bisa melihat tipu muslihatmu yang murahan itu." ucap makhluk pesugihan itu kepada si penunggu kolam sambil tertawa terbahak-bahak. Aku tak menyangka bahwa penunggu kolam itu bekerja sama dengan makhluk pesugihan. Aku menjadi bingung. Sebab apakah sumpah yang diucapkannya itu tak berarti sama sekali? Tapi jika aku pikir-pikir, apa yang diucapkan makhluk itu semuanya benar. Dia tidak berbohong sama sekali bahwa anak Bu Nirma ada di rumah ini. Dia mencoba menipu kami dengan permainan kata. "Sialan kau," ucap penunggu kolam itu sambil menunjuk Putra dengan kukunya yang panjang. "Jangan harap kalian bisa bebas dari sini," ucap penunggu kolam itu sambil menatap Putra dengan tatapan penuh dendam. "Ram, tolong suruh penjaga lo buat bantuin khodam gua ngelawan makhluk pesugihan itu," kata Putra. "Terus lo gimana?" "Gua bakal ngurus yang satunya lagi. Gua usahain cepat mungkin nyelesainya," balas Putra dengan percaya dirinya. Aku mengangguk dan langsung memerintahkan pria berjubah merah untuk membantu khodam pendekar Putra yang sedang melawan makhluk pesugihan itu. Sebab saat ini aku hanya bisa mempercayakan apa yang dikatakan Putra. "Akan kuhisap semua darah yang ada di dalam tubuhmu sampai kering," ucap penunggu kolam seraya menyerang Putra dengan rambutnya. "Tak ada gunanya kau menghisap darahku kalau tampangmu akan tetap jelek seperti itu," balas Putra sambil tertawa. Dengan lincahnya, Putra menebas semua rambut penunggu kolam itu, lalu lanjut mencoba menebas tubuhnya secara bertubi-tubi. Tetapi makhluk itu dengan sigap menyelimuti seluruh tubuhnya dengan rambut panjangnya. Semua serangan Putra hanya meninggalkan bekas yang tak begitu dalam. Sedangkan rambut makhluk itu tumbuh dan bergenerasi kembali hingga seperti semula. Melihat itu, Putra tetap tak menyerah dan melanjutkan serangannya tanpa jeda. Tetapi hasilnya masih tetap sama seperti sebelumnya. Rambut itu tumbuh kembali dan mulai menyerang balik Putra yang semakin melambat. Jika aku perhatikan, saat rambut makhluk itu tumbuh dan beregenerasi kembali, beberapa pasukan yang ada di dekatnya tumbang dan tubuhnya mengering. Sepertinya makhluk itu menyerap energi dari pasukan di sekitarnya untuk memulihkan rambutnya. Ternyata bukan aku saja yang menyadarinya. Putra juga sadar akan hal itu. "Ram, gantian gua buat nyerang dia," ucap Putra sambil memberikan goloknya. "Jadi yang ini gimana?" tanyaku seraya mengarahkan daguku ke arah suami Bu Nirma. "Biar gua aja yang nahan," balasnya lalu langsung menggantikan posisiku. Makhluk penunggu kolam itu tak diam saja. Dia langsung menyerang kami saat sedang berganti posisi. Begitu juga Lala dengan sigap melayangkan selendangnya untuk menahan serangan makhluk itu. "Aku tak sabar menikmatimu," ucap makhluk itu seraya menjilat bibirnya. Wajah dan sosoknya yang menyeramkan itu berhasil membuatku gentar. Badanku mulai terasa dingin dan kaku. Jantungku berdebar dengan kencang. Pikiran dan batinku juga mulai kacau.
Semua itu terjadi karena aku tak tahu apakah aku akan sanggup untuk menghadapi makhluk seperti itu. "Jangan takut, aku akan membantumu, Tuan," ucap Lala berusaha untuk menenangkanku. "Percaya sama diri elo, Ram. Dia itu hanya makhluk rendahan yang lemah. Elo jauh lebih kuat dari dia," kata Putra. Mendengar ucapan mereka membuat rasa takutku memudar, digantikan oleh semangat yang membara. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung mencoba untuk menggunakan golok pemberian Putra. Ku coba untuk meniru gerakan Putra saat menggunakan golok itu sebelumnya. Muncul energi berwarna emas seperti saat Putra menggunakannya. Tetapi aku menyadari bahwa energi itu tak sekuat milik Putra. Sepertinya kekuatan energi golok itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Sementara itu, makhluk penunggu kolam itu langsung melepaskan pertahanannya dan fokus untuk menyerangku. Untungnya ada Lala yang siap sedia menahan setiap serangan dari makhluk itu. Karena itu, aku bisa dengan leluasa menyerang makhluk itu. "Dasar jalang, kenapa kau selalu menghalangiku?" teriak makhluk itu kepada Lala. Lala tak menghiraukan ucapan makhluk itu. Dia tetap fokus untuk menghalangi semua serangan. "Berikan aku darahmu," teriak makhluk itu lagi. Tak tahu kenapa, sepertinya makhluk itu sangat menginginkan darahku. Aku bingung, memangnya apa perbedaan darahku dengan orang lain? Di sisi lain, Putra kembali berkomat kamit membacakan mantra seraya mengunci tubuh suami Bu Nirma. Setelah membacakan mantra, perlahan muncul getaran energi berwarna emas di sekitar Putra. Setiap kodam dan makhluk yang terkena getaran energi itu tampak melemah. Aura negatif yang mereka munculkan tampak menjadi redup. Beberapa dari mereka bahkan berteriak kepanasan, tak terkecuali juga dengan pasukanku. Aura mereka juga tampak meredup. "Kalian harus keluar dari sini sebelum efeknya makin parah," perintahku dengan cepat. "Terima kasih atas bantuan kalian." Walau tampak enggan, mau tak mau mereka pada akhirnya menuruti perintahku. Mereka seketika menghentikan perlawanan dan menghilang dari lokasi itu. Hanya tersisa ketiga harimau putra yang melindunginya dari serangan pasukan lawan. Tetapi tampaknya itu sudah cukup, sebab pasukan lawan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Keganasan yang mereka tunjukkan tadi rasanya lenyap. Semakin lama mereka terlihat semakin kacau, sebab tampaknya mereka merasa kepanasan akibat getaran energi yang dimunculkan putra. Berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini mantra yang diucapkannya bukan untuk memperkuat goloknya, tetapi untuk menetralisir makhluk dengan energi yang dominan negatif. Beberapa pasukan lawan bahkan mulai terbakar sekujur tubuhnya. Melihat itu, pasukan yang lainnya langsung berusaha kabur tanpa memperdulikan ucapan pemimpin mereka tadinya. Tetapi apa daya, mereka tetap tak bisa melarikan diri. Aku melihat tubuh mereka menjadi kaku di tempat. Mereka bahkan tak bisa menggerakkan jari jemarinya. "Mau kemana kalian? Apakah kalian lupa akan ucapanku yang tadi?" Hahaha. Makhluk pesugihan itu tertawa terbahak-bahak melihat pasukannya yang telah tak berdaya. Dia sengaja membiarkan mereka terbakar oleh energi mantra putra. Aku merasa bahwa dia hanya menganggap pasukannya itu sebagai dekorasi dan bahan permainan saja. Dia tak memperdulikan tentang keadaan dan nyawa mereka. Di sisi lain, khodam pendekar dan pria berjubah merah dengan mudahnya diempaskan oleh makhluk pesugihan itu. Setiap kibasan tangannya berhasil mencampakkan khodam kami. Melihat itu, putra memerintahkan ketiga harimaunya untuk membantu menyerang makhluk itu secara bersamaan. Tetapi naasnya, ketiga harimau itu bahkan tak bisa mendekati makhluk itu. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah saja, tubuh ketiga harimau itu seketika menjadi kaku. Mereka tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Walau mereka tampak mencoba untuk bergerak dengan sepenuh tenaganya, mereka tetap terkunci pada titik yang sama. Melihat pemandangan itu, makhluk pesugihan itu hanya tersenyum seraya mendekati posisi ketiga harimau. Makhluk pesugihan itu perlahan mencekik leher salah satu harimau putra dan mengangkatnya ke udara. Harimau itu bahkan tak bisa memberikan perlawanan. Dia hanya bisa mengaum kesakitan dengan tubuh yang kaku. "Waktu bermain-mainnya sudah cukup,"
ucap makhluk itu sambil tersenyum sinis. Seketika suasana menjadi hening akibat perbuatan makhluk itu. Di sisi lain, Putra mengepalkan tangannya dengan kuat sambil menatap makhluk itu dengan penuh amarah. Semua itu terjadi sebab makhluk itu dengan santainya mencabut kepala Khodam Harimau Putra layaknya sedang mencabut rumput liar. Bersambung, nantikan bagian berikutnya. Untuk season yang pertama ini tinggal 3 bagian lagi dari sekarang. Semoga saya secepatnya bisa menamatkan season 1 dan harapan saya juga bisa lanjut ke season 2 dan harapan saya kembali lanjut ke season 3. Ya, nanti nunggu arahan dari penulisnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk penulisnya ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Awakening Sixth Sense dari Vikrama Nirwasita. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.